Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah produk lokal yang lagi banyak diomongin juga. Namanya adalah Project 1945. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, aku kemarin udah sempet upload bahwa aku tuh unboxing sebuah paket dari Project 1945. Ini adalah exploration kit-nya dari Project 1945 yang berisi 3 buah parfum gitu ya. Jadi masing-masing itu berisi 5 ml perfume-nya mereka. Ada yang pertama namanya The Great Batavia, lalu yang hijau ini namanya Bambu Runcing, dan yang terakhir warna orange ini namanya adalah Sunset in Sumba gitu ya. Oke, kita lihat dulu dari packagingnya. Jadi kalau misalnya dari exploration kitnya ini, menurut aku kotaknya lumayan oke, bagus banget. Ini aku beli dengan harga 99.000 untuk 3 parfum ini. Walaupun dia pakai kertas biasa, karton biasa gitu, tapi ini tuh rapih dan juga aman banget. Nah, masing-masing botolnya itu, yang 5 ml ini tuh dia botolnya berwarna gelap gitu ya, kecoklatan seperti ini. Gitu, dengan dinamai stikernya seperti biasa sih, stiker biasa terus ditempel gini dengan nama parfumnya. Ini tuh eau de parfum ya masing-masingnya. Di dalam satu paket ini tuh kita juga dapet, rupanya di belakangnya ini tuh ada kertas yang berisi kayak ucapan terima kasih, beserta juga kita bisa dapat potongan harga sebanyak Rp45.000 untuk pembelian satu botol ukuran 100 ml gitu ya. Jadi bisa diklaim via WhatsApp-nya mereka. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau misalnya kalian beli yang starter pack, kalian bisa punya kesempatan untuk dapat potongan harga untuk beli yang full botolnya mereka. Nah, untuk full botolnya kalian bisa lihat di sini harganya gitu ya. Jadi masih di bawah 300.000 untuk 100 ml. Menurut aku affordable karena dia juga jualnya kan 100 ml. Dan kalau dilihat dari gambarnya baik di Instagram ataupun di toko online shopnya mereka, mereka tuh botol-botolnya menurut aku kemasannya lumayan oke. Punya ciri khas tersendiri gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi aku akan langsung masuk ke parfum atau wangi yang pertama. Ini adalah The Great Batavia. Anyway, parfum dari Project 1945 ini tuh kalau nggak salah dia temanya adalah mengusung tema mencintai Indonesia gitu, mulai dari baik alamnya juga sejarah-sejarahnya yang pengen mereka angkat. Satunya adalah yang pertama ini The Great Batavia. Kalau misalnya aku sendiri ngebayangin nama Batavia itu kan kebayangnya zaman penjajahan gitu ya, bahwa di Batavia itu salah satu yang diincar oleh para company Belanda itulah adalah karena Batavia punya banyak rempah-rempah. Jadi aku tuh langsung kebayang apakah ini akan wanginya spices banget gitu, apakah ini akan wanginya rempah-rempah banget atau enggak. Nah, aku akan coba spray langsung aja di sini. Kalian bisa lihat kalau untuk vialnya seperti ini tuh dia sprayernya lumayan oke, dan dia tidak berminyak sama sekali. Ada basahnya dan dia langsung kering, cepet banget nguapnya. Ini tuh salah satu parfum lokal tercepat yang tidak meninggalkan bekas di tangan setelah aku spray gitu ya. Wow. Inisial spraynya itu yang aku dapat di sini adalah wangi fruity sebenarnya. Fruity yang kayak asem-asem manis. Dia ada kayak wangi citrusnya yang asem-asem, tapi berbuahan yang manis juga. Intinya tuh top notes-nya lumayan agak fresh, tapi tidak bertahan begitu lama karena setelah itu dia berubah jadi wangi kayak lebih spicy dan aromatik gitu menurut aku. Jadi dia pakai lavender, ada cengkehnya juga berasa, sedikit sentuhan vanilla, tapi vanillanya buat aku sih nggak yang prominent di sini. Lebih terasa tuh wangi kayak rempahan yang bercampur sama wangi bebuahan yang hasilnya itu menurut aku tuh lebih ke spicy, aromatik gitu. Ada sedikit sentuhan manisnya, lebih ke dari manis bebuahan mungkin dan juga manis dari rempahan, tapi tidak begitu dominan juga di sini. Dan yang kebayang ini nih wanginya memang menurut aku unisex, tapi lebih condong ke arah parfum pria biasanya tuh bisa ditemukan di parfum-parfum pria. Ketika masuk ke middle note sampai base note, dia itu wanginya bener-bener lebih powdery, lebih kering gitu wanginya. Lebih rempahan tapi yang kering gitu. Ini lumayan enak sih. Itu ngeblendnya smooth menurut aku, dan tidak ada sama sekali reaksi yang bisa bikin kita tuh ngerasa ini wanginya nyegrak atau pertama kali tuh menusuk hidung. No,
sama sekali nggak ada. Kalau aku sendiri menilai wangi ini dari 1 sampai 10 tuh dari selera aku adalah sekitar 7. Bukan yang favorit aku memang tipe-tipenya seperti ini, karena menurut aku ini lebih cocok dipakai sama cowok. Kalian cewek-cewek yang nggak suka wangi yang terlalu feminin, kalian bisa cobain The Great Batavia ini. Ini tipe parfum yang bukan parfum fresh, karena wanginya emang bener-bener yang ke arah rerempahan. Lebih cocok dipakai saat suhu sedang dingin dibandingkan dipakai untuk di siang hari yang panas gitu. Untuk projectionnya sendiri ini bukan yang tipe mabul-mabul yang wanginya strong, bukan. Ini tuh tipe yang soft menurut aku. Mungkin sekitar 1,5 meteran aja keciumnya dari awal penyemprotan sampai sekitar 1,5 jam, 2 jam. Untuk ketahanannya dia menurut aku sih moderate aja, bukan yang long lasting gimana gitu, karena dia paling cuma bertahan di kulitku sekitar 7 jam, 8 jam. Itu aja udah maksimal banget menurut aku, dengan projection yang bertahan di 1,5 jam sampai 2 jam awal aja. Selanjutnya dia tuh soft banget di kulit. Ini untuk yang The Great Batavia. Oke, kita lanjut ke parfum berikutnya yang warnanya hijau. Namanya adalah Bambu Runcing dengan ejaan Bamboe Roencing gitu ya. Masih kental dengan aroma-aroma era perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, mungkin yang mana dulu kita pakainya bambu runcing. Aku tadinya kebayang apakah ini mungkin wanginya tuh wangi-wangi bambu atau enggak, tapi ternyata bukan gitu ya. Aku langsung spray aja di sini. Balik lagi, dia basah doang awalnya, tapi habis itu langsung cepet nguap. Ya, ini wanginya menurut aku lebih floral. Floralnya kental banget, plus wangi green. Jadi dia itu di awal tuh langsung semerbak wangi floral kalau menurut aku ini. Gitu. Dan ini tuh yang paling menarik perhatianku waktu aku pertama kali nyobain wangi-wangi dari ketiga parfum ini. Ini yang menurut aku tuh kayak paling menarik, paling pertama kali di sniff tuh paling wow, ini wangi apa ya gitu. Kok kayaknya floralnya kental banget. Ini floral yang menurut aku cukup heavy gitu ya. Perpaduan floralnya tuh dia, aku nggak bisa dapat bungaannya apa aja secara spesifik satu persatu, karena ini tuh kayak perpaduan antara beberapa wangi bebungaan yang dia juga bercampur dengan wangi dedaunan gitu, sehingga menyebabkan wangi ini tuh kesan femininnya lebih keluar dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi yang The Great Batavia. Aku nggak tahu kenapa, namanya bambu runcing, tapi di notesnya ini tidak ada wangi bambunya sih sebenarnya. Kalian yang suka wangi bebungaan yang kental, yang lumayan heavy wanginya, kalian bisa cobain bambu runcing ini. Tapi kategorinya kalau di hidung ke aku ini tuh bukan tipe wangi fresh banget sih sebenarnya. Kalau walaupun warnanya hijau gini ya, dia tuh lebih ke wangi floral yang floralnya pun bukan floral yang fresh kalau di hidung aku justru ya. Walaupun dia ada bergamotnya di awal, tapi bergamotnya itu menurut aku tidak terlalu dominan di hidung aku setidaknya. Tapi ini wanginya sangat menarik, unik, dan menurut aku tuh bisa dijadikan signature. Ya bisa. Ini bisa dipakai sehari-hari menurut aku. Bahkan sampai acara semi formal pun masih bisa pakai ini. Tapi untuk yang panas-panasan banget, aku rasa sih kalau buat aku sendiri merasa kurang cocok sih wangi-wangi seperti ini, karena dia floralnya kental banget dan lumayan heavy. Tapi menurut aku tetap bisa dipakai siang hari, asalkan suhunya juga jangan yang terlalu panas banget. Kalau untuk wanginya ini dari selera aku, dari 1 sampai 10, aku akan kasih dia nilai 8. Ini termasuk yang menurut aku tuh lumayan menarik perhatian, lumayan unik, tapi tetap enak di sniff. Dan ya untuk awal penyemprotan dia bener-bener menarik perhatian banget. Sayangnya SPL-nya dia itu dia lumayan strong di awal gitu tipenya, bisa sampai 2 meteran di 1 jam, 1,5 jam awal. Tapi setelah itu dia bener-bener langsung kayak skin scent, langsung yang bener-bener soft banget di kulit. Dan dia cuma bertahan sekitar 5-6 jam aja di kulit aku. Dia lebih cepat hilang wanginya daripada si The Great Batavia yang sebelumnya. Untuk wanginya ini menurut aku masih bisa dikategorikan unisex dengan condong ke arah lebih feminin, karena dia floralnya lumayan kental gitu. Ini untuk yang bambu runcing. Kita akan masuk ke parfum yang terakhir. Ini namanya adalah Sunset in Sumba yang warnanya orange. Aku akan spray di sini mungkin. Tuh ya. Kalau yang ini wanginya justru menurut aku lebih fresh di awal gitu ya, daripada yang keduanya tadi gitu. Ya, jadi ini nuansa fruity-nya lebih keluar nih di top notes di awal penyemprotan. Fruity yang kayak asam-asam seger manis gitu. Aku bisa mencium wangi jeruk mandarin yang lumayan
kecium di awalnya. Walaupun setelah itu dia akan beralih ke nuansa yang lebih rerempahan gitu ya, mirip dengan apa yang bisa ditemukan di The Great Batavia. Karena setelah aku lihat pun notesnya itu banyak banget yang sama antara The Great Batavia sama Sunset in Sumba, tapi dia lebih keluar fruity-nya, lebih keluar asem-asem seger manis dari fruity yang berair gitu. Aku bisa mencium wangi-wangi yang lumayan fresh di sini. Walaupun di middle notes to base note-nya tuh nanti dia akan jadi sesuatu yang berbeda karena dia akan lebih keluar wangi kayak cengkehnya, lavender, vanilla yang dia tuh lebih wanginya lebih ke arah rerempahan dan juga aromatik. Balik lagi tadi, tapi dia top notes-nya benar-benar beda sama yang The Great Batavia tadi. Ini benar-benar lebih fresh menurut aku. Ini aku lumayan suka wanginya. Ini menurut aku tipe yang paling unisex-nya tuh netral gitu. Jadi tidak ada kecenderungan untuk ke feminin ataupun ke maskulin. Ini menurut aku paling netral wanginya. Gampang disukain semua orang, kayak yang lebih versatile gitu loh ini wanginya. Dan dia lebih manis menurut aku. Jadi manis fruity-nya ini lebih keluar dari si Sunset in Sumba ini. Jadi kalau dua parfum yang tadi itu kayak mengangkat tema era-era kemerdekaan, era-era perjuangan menuju kemerdekaan. Yang ini tuh dia lebih mengusung tema alam kayaknya ya. Yang mana dia tuh mencoba mengangkat suasana matahari terbenam di Sumba gitu ya. Dan yang aku kebayang sebenarnya ini wanginya harusnya lebih ke arah yang warm dan juga romantic, tapi juga syahdu kalau misalnya kita bicara tentang sunset tuh kan kayak gitu ya biasanya. Dan kalau dari segi wanginya menurut aku setuju karena penggambarannya tuh lebih ke arah yang dari siang menuju ke malam gitu, karena dia dibuka dengan awal yang fruity fresh yang biasanya itu lebih cenderung wanginya tuh ceria dan menggambarkan sesuatu yang biasanya kita pakai di siang hari. Setelah itu di middle notes to base note-nya dia tuh beralih ke wangi yang lebih cocok dipakai malam hari. Biasanya kayak wangi yang lebih spicy, wangi yang lebih bahkan dia ada insensinya di sini. Dan ya ini wangi yang menurut aku cukup menyenangkan. Kalau aku sendiri disuruh kasih nilai dari 1 sampai 10, aku juga akan kasih nilai dia 8 gitu ya. Jadi ini berimbang sebenarnya, aku sukanya sama si bambu runcing. Sama-sama suka, walaupun jujur dari segi SPL-nya ini tuh juga 11-12 sama bambu runcing. Jadi bukan yang wow banget gitu ya. Ini wanginya termasuk yang tipikal moderate aja. Ini projectionnya tuh bisa dikategorikan moderate aja, sekitar 1,5 meteran, 2 meter di 1 sampai 1,5 jam awal. Habis itu dia bakal bertahan sampai di jam ke-5 atau ke-6 kalau di kulit aku. Tapi untuk di pemakaian di baju dia akan lebih tahan lama sih menurut aku juga. Ini wanginya lebih ke sehari-hari, versatile yang agak nggak begitu perlu mikir sih untuk pakai menurut aku. Sehari-hari sampai semi formal, bahkan untuk acara formal pun menurut aku ini bisa gitu. Ya, aku lumayan suka sama wangi Sunset in Sumba ini. Oke, jadi kurang lebih sih itu tadi yang bisa aku ceritain ke kalian tentang gimana pendapatku mengenai parfum dari Project 1945 ini. Aku lumayan suka sama mereka karena satu, mereka itu tidak oily sama sekali, dan mereka tuh jusnya itu menurut aku kualitasnya oke. Dia nggak bikin kulit jadi panas, wanginya juga nggak nyegrak yang bikin mengganggu di awal. Alkoholnya juga yang tidak terlalu berlebihan menurut aku. Memang dari segi SPL aja bukan tergolong yang wow banget gitu. Aku sendiri nggak menemukan mereka udah terdaftar di BPOM atau belum. Tapi aku berharap mereka juga bisa mendaftarkan diri ke BPOM supaya kita para konsumen juga lebih aman, merasa nyaman dan aman aja untuk pakai produk. Aku akan taruh link pembelian untuk produk-produknya Project 1945 di kolom deskripsi di bawah video aku. Kalian bisa cek aja di sana. Siapa tahu kalian kepo dan pengen punya juga parfum-parfum dari Project 1945, oke? Yang pasti thank you banget udah nonton videoku sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang lagi kepo dengan parfum-parfum lokal. Salah satunya adalah parfum yang satu ini. Maka kalian udah nyobain parfum yang satu ini? Dan yang mana yang jadi favorit kalian? Please komen di bawah, oke? Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ini ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Boleh tag aku juga di Instagram story kalian. Aku bakal senang banget, oke? Sampai jumpa di videoku yang lainnya dan bye-bye!